Selamat pagi bagi siswa kelas 5. Kita belajar hari ini mengenai mengapa manusia berdosa. Jadi di awal semester ini kita belajar tentang mengapa manusia berdosa. Ya, oke, mari kita lihat pembahasannya seperti apa. Dasar Alkitabnya terambil dalam Kejadian pasal 1 sampai 3. Jadi untuk menjelaskan mengapa manusia berdosa ini ada 3 pasal yang saudara perlu nanti baca di rumah, baca sendiri. Kalau pasal yang pertama itu tentang alam menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Yang kedua itu manusia di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Dan yang ketiga itu manusia jatuh dalam dosa. Artinya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, lalu manusia ditempatkan di Taman Eden, ya, taman indah itu. Lalu di sini manusia jatuh dalam dosa di pasal yang ketiga. Kita lihat ya. Oke, di ringkasan materinya gini. Setiap anak sekolah pasti memakai sepatu bila bersekolah, betul? Jika suatu saat sepatu menjadi rusak karena sering dipakai, akan membuat anak itu untuk meminta kepada orang tuanya untuk dibelikan yang baru. Nah, namun keinginan itu tidak bisa dipaksakan apabila orang tua belum mampu membelikan. Nah, ini menjadi kegagalan bagi anak-anak. Ketika pengen sesuatu, menuntut orang tua untuk kalau bisa hari ini langsung dikasih. Kalau bisa hari ini diberikan. Nah, itu nggak baik. Sebagai anak yang baik itu bersabar. Sebagai anak yang baik itu apa? Tidak boleh kecewa atau marah-marah kepada orang tua. Diperlukan kesabaran, diperlukan apa? Tunggu atau bersabar sebentar gitu loh. Nah, kemarahan hanya akan membawa kita jatuh dalam dosa. Nah, lihat ya. Nah, ini adalah suatu kesalahan atau suatu dosa yang kita buat. Hanya gara-gara minta sepatu bisa membuat kita jadi orang yang berdosa. Ya kan? Orang tua belum mampu membelikan lalu kita mulai marah-marah, ya kan? Marah sama ibu, lempar sana, lempar sini, itu membuat kita jadi orang berdosa. Oke? Jadi dibutuhkan apa? Kesabaran. Ya. Nah, manusia diciptakan Tuhan dari debu tanah. Melalui lubang hidungnya manusia diberi nafas kehidupan oleh Allah. Keren ya, Tuhan itu menciptakan manusia. Udah buatan dari debu tanah, nafasnya diberi melalui hidungnya. Sungguh karya Allah yang sangat sempurna karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Wow, apa itu menurut gambar dan rupa Allah? Manusia itu diciptakan dilengkapi dengan sifat-sifat Allah atau dilengkapi dengan karakter Allah. Apa itu karakter Allah? Allah itu mengasihi. Jadi kita juga harus mengasihi. Allah itu mengampuni. Jadi kita juga harus mengampuni. Allah itu suka memberi. Nah, kita juga tidak boleh pelit sama teman, sama orang tua, sama adik, sama kakak. Gitu. Nah, ketika manusia menghadapi masalah dan sulit untuk mengendalikan keinginannya, sering mengabaikan firman Tuhan yang seharusnya dituruti. Ini adalah kegagalan manusia. Ya, ketika dia menghadapi masalah, langsung marah-marah. Harusnya kan ada firman Tuhan yang harus dituruti. Misalnya apa? Sabarlah dalam segala hal. Betul enggak? Jadi hadapi masalah itu dengan baik. Jadi tidak perlu harus marah-marah, mengeluarkan kata-kata kotor atau apapun itu. Gitu. Nah, manusia lebih mementingkan keegoisan diri sendiri tanpa menyertakan Tuhan dalam menghadapi setiap masalah. Keegoisan diri sendiri itu apa? Pokoknya ini yang saya mau. Pokoknya harus terjadi ini. Loh, lalu bagaimana dengan kehendak Tuhan yang harus lebih dahulu diutamakan untuk terjadi? Nah, ini menjadi kegagalan kita. Dalam keadaan seperti ini, iblis senang sekali dan terus menggoda manusia supaya jatuh dalam pelanggaran perintah Tuhan. Keinginan manusia menjadi seperti Allah telah membuat manusia apa? Jatuh dalam dosa. Ini menjadi akibat manusia jatuh dalam dosa. Seperti tema kita, gitu. Ya. Lalu sebagai gambar dan rupa Allah, manusia diberi apa? Sifat-sifat Allah, seperti kasih, akal budi, kesucian. Lalu Allah menempatkan manusia di taman yang indah, yaitu Taman Eden. Dalam bahasa Ibrani-nya, manusia sebagai segambar dan serupa Allah itu disebut sebagai imago Dei. Ya, menurut gambar dan rupa Allah di sini bukan wajahnya yang sama, bukan bentuknya yang sama, tetapi karakternya, sifatnya. Dalam taman itu, segala kebutuhan sudah disediakan oleh Tuhan. Semua buah berbiji,
tumbuhan berbiji, untuk menjadi makanan manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 9-30 menjelaskan itu. Namun pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang berada di Taman Eden tidak boleh dimakan buahnya. Nah, kalau dilanggar apa yang terjadi? Mereka akan mati. Semua peraturan yang diciptakan, semua peraturan yang diadakan itu kalau dilanggar pasti ada sanksinya. Nah, kalau manusia juga melanggar perintah Tuhan, ada sanksinya juga. Begitu. Nah, hubungan Tuhan dan manusia di Taman Eden sangat indah dan harmonis. Manusia dengan penuh rasa hormat mendengarkan dan menaati perintah Tuhan. Tuhan berjanji apabila mereka taat dan setia kepadanya, mereka akan dianugerahi kesejahteraan kekal. Tetapi nyatanya apa? Manusia tidak menaati perintah Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan. Yang mereka dapatkan adalah kematian. Kematian apa? Rohani, bukan kematian secara jasmani. Ya, jadi hubungan tadi dengan Tuhan yang sakral, yang kudus, yang suci menjadi renggang. Begitu. Nah, iblis tidak suka akan hal-hal yang baik. Makanya yang ia lakukan, ia ingin merubah hubungan manusia dengan Tuhan. Merubuhkan hubungan manusia dengan Tuhan. Iblis memakai binatang yang paling licik, yang paling cerdik, yaitu ular, untuk menggoda Hawa. Iblis memutarbalikkan firman Tuhan sehingga membuat Hawa terperangkap, jebakan, dan jatuh di dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan. Tadi perintah Tuhan bilang apa? Kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk ini, kamu akan mati. Iblis datang, dia putar balik. Bilang apa? Kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik yang dilanggar Tuhan ini, kamu akan sama seperti Allah. Bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Betul? Nah, kita harus hati-hati dengan iblis. Kita harus hati-hati dengan godaan iblis. Jadi mengapa manusia berdosa? Karena manusia tidak menaati perintah Tuhan. Manusia lebih mementingkan keinginan dirinya sendiri. Nah, kesimpulannya apa? Karena manusia memiliki keinginan daging yang berlebihan. Ya, pengen dilihat orang, pengen dianggap pintar. Manusia memiliki keegosian yang tinggi, mementingkan diri sendiri. Pokoknya harus begini. Nah, ini kan tidak boleh begitu. Ya, karena manusia tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan. Ya, makanya manusia apa? Melanggar perintah Tuhan. Jadi di sini manusia tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan ya. Maaf, bukan manusia, kepada Tuhan. Begitu. Jadi alasan mengapa manusia jatuh dalam dosa tadi apa? Karena manusia memiliki keinginan daging yang tinggi. Manusia memiliki keegoisan yang tinggi. Manusia tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan. Gitu. Tuhan memberkati saudara, selamat belajar, sukses selalu walaupun ini belajar dari rumah. Tuhan memberkati. Amin.